Mental tangguh menghadapi masalah. Sebelumnya, tahu nggak, YouTube ini tetap bisa update karena adanya dukungan kalian. Boleh nggak berbaik hati untuk klik like, komen, atau subscribe kalau Anda merasa isi YouTube ini bermanfaat. Thanks-nya dari saya, dan yuk kita lanjutkan pembahasannya. Bagaimanakah mentalmu saat menghadapi suatu masalah? Apakah kamu termasuk yang tetap kuat, ataukah yang banyak berkeluh kesah, bahkan menyerah? Terus kalau ingin tahu kamu termasuk yang tangguh atau enggak, lihatlah dari pengalaman-pengalamanmu dulu. Apakah kamu termasuk yang gampang menyerah, ataukah justru selalu terbukti bisa bangkit dari setiap masalahmu? Berita baiknya, kita selalu bisa terinspirasi dan belajar dari pengalaman orang lain. Misalkan saja ketika suatu tambang di Amerika Latin runtuh. Ada sekitar 30-an orang pekerja tambang yang terjebak di situ. Semuanya tidak menduga karena menurut laporan, tanah di tempat mereka termasuk tanah yang stabil. Saat runtuh, semua berteriak-teriak dan menangis. Dan ada yang hanya bisa berdoa. Tampak kepanikan dan kebingungan yang luar biasa. Untungnya, ada seorang pimpinan mereka yang sudah terbiasa berkat tempaan kesulitan karena besar di jalanan. Ia tahu, berdoa dan berharap saja tidak akan cukup. Maka dengan cepat, segera ia berteriak kepada rekan-rekannya untuk berhenti menangis dan merintih, lalu memikirkan jalan keluar mereka. Masalahnya, untuk keluar, jalan mereka terjebak. Jadi mereka harus menggali terowongan keluar. Tidak ada cara lain. Maka mereka pun dengan sigap mulai melakukannya. Sejak hari pertama, mereka sudah melupakan penderitaan dan mulai menggali. Mereka tahu nasib mereka tidak bisa bergantung pada tim penyelamat. Berhari-hari mereka menggali dan membagi makanan serta bergantian kerja. Akhirnya, berkat usaha mereka sampai di tempat yang punya kontak radio dan bisa mengkomunikasikan dengan dunia luar. Hingga akhirnya, dibutuhkan 70 hari mereka di sana. Dan akhirnya mereka semua selamat berkat kegigihan dan kesigapan mereka untuk tangguh di tengah masalah mereka. Di sisi lain, ketika banyak orang mengalami PHK dan berkeluh kesah sambil tidak percaya dengan apa yang dialaminya, seorang karyawan senior berkata dengan tersenyum soal PHK-nya. Saya itu sempat kebingungan antara mau terus bekerja ataukah berbisnis. Ini sudah saya pikirkan selama 2 tahun lebih dan saya tidak sanggup memutuskan. Jadi ketika perusahaan mem-PHK saya pikir inilah jawaban Tuhan bahwa saya memang harus memulai bisnis saya. Rupanya si karyawan ini sempat membaca dan terinspirasi oleh sebuah kisah pebisnis yang men-sharingkan pengalamannya berbisnis. Ternyata bisnis itu jalan karena kepepet. Sebelumnya si pebisnis itu adalah seorang profesional yang bekerja dengan penghasilan lumayan. Tapi perusahaan ternyata gagal produksi dan macet hingga aset-asetnya harus dijual dan dia pun di-PHK. Awalnya dia kesulitan dan bingung. Maka dengan segala kemampuan dan pengetahuannya di bidang produksi, dia mulai memproduksi bahan-bahan kimia. Ternyata apa yang dilakukannya berkembang. Hasil produksinya dibutuhkan karena dia bisa jual dengan harga lebih murah dibandingkan barang impor. Dia pun menjadi pebisnis berhasil. Dan tahukah Anda komentar si pebisnis itu? Pengalaman di PHK ternyata merupakan salah satu hal terbaik yang saya alami. Kalau saya tidak di PHK, mungkin saya tidak akan menjalankan bisnis ini. Wow. Nah, kembali pada soal mental yang tangguh. Bagaimanakah mulai sekarang kita bisa berlatih dan memiliki mental yang tangguh saat menghadapi kesulitan dan masalah? Inilah tips sederhana tapi berharga agar kita selalu memiliki mental yang tangguh, yakni dari kata tangguh itu sendiri. Apa sajakah? Pertama-tama dimulai dengan huruf T, yakni terimalah kenyataan yang ada. Jangan berandai-andai, jangan bernostalgia, belajarlah untuk terima situasi sekarang ini. Dan segera pikirkan apa yang harus kita lakukan. Jadi
jangan lagi berlama-lama meratapi. Lalu A, yaitu akui saja kalau kita membutuhkan support. Kadangkala kalau kita memang belum mahir dan tidak tahu harus ngapain, kita mesti ngakui. Mintalah support dan bantuan. Janganlah terlalu gengsian bahwa kita memang lagi punya masalah. Ketiga, N. Niatkan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Ini penting banget. Karena dalam situasi sulit, kadang kita bisa terjebak untuk melakukan hal-hal yang bodoh. Dari melakukan tindakan kriminal sampai ada yang bunuh diri gara-gara masalah yang mereka hadapi. Lantas G. Gunakan fokus pada kemajuan, bukan keberhasilan. Kalau fokus kita adalah keberhasilan, mungkin kita bakalan stres. Tapi kalau kemajuan, sejengkal demi sejengkal kita bisa melakukannya. Dan kita bisa melihat ada progresnya, meskipun dalam situasi sulit. Lantas G berikutnya, gunakan diri kita yang terbaik untuk menasihati diri kita. Jadi kalau kamu harus menasihati dirimu saat ini, kira-kira apa yang akan kamu katakan pada dirimu? Berikutnya U. Usahakan fokus pada perasaan yang menyenangkan, bukan kesulitan. Ada pepatah bagus yang mengatakan, buatlah perasaan gembiramu lebih menyenangkan daripada usahamu. Mungkin dalam situasi sulit ini banyak hal yang kamu lakukan yang belum ada hasilnya. Tapi tetaplah menikmati rasa senangnya. Jangan berkeluh kesah pada kesulitannya. Dan terakhir yaitu H, yakni hasilmu besok ditentukan hari ini. Daripada berkeluh kesah soal sekarang, pikirkan apa yang kamu lakukan hari ini yang bisa berdampak besok. Semoga saja tips tangguh ini sungguh membuat kita jadi pribadi yang tangguh saat ketika orang lain masih panik ataupun sudah menyerah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin dari HR Excellency. Ingatlah, IQ membuat Anda diterima, tapi EQ lah yang membuat Anda dipromosikan. Salam antusias.